Haleluya. Puji Tuhan. Kita merindukan hadirat Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Katakan amin. Dunia boleh bergoncang, semua boleh berubah, keadaan boleh tidak baik, tetapi Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Kita selalu rindukan hadiratnya nyata dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara, hari ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Allah. Saya berikan tema mengenai tantangan zaman. Kita akan baca dalam Daniel pasal yang ke-12, ayat yang keempat. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Saudara, di kata terakhir pengetahuan akan bertambah, dan itu kita sudah bisa lihat, saudara. Kita melihat perkembangan begitu pesat. Dari kendaraan, tadinya orang jalan kaki, kemudian naik kuda, keledai, sampai akhirnya alat transportasi sampai dengan sekarang ini begitu luar biasa. Pengetahuan bertambah seperti yang disampaikan oleh firman Allah. Pengetahuan dunia bertambah. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini pun sedang trending di medsos mengenai metaverse. Ya, ada yang sudah pernah lihat, ada yang penasaran, ada yang belum tahu. Ya, saudara, apa itu metaverse? Metaverse adalah seperangkat ruang virtual yang Anda dapat ciptakan dan jelajahi dengan orang lain yang tidak berada di ruang fisik yang sama dengan Anda. Artinya seperti ini. Metaverse adalah media virtual, ya, di mana di situ orang bisa melakukan banyak hal, bahkan menciptakan sesuatu yang tidak ada bisa dibuat di dunia metaverse, saudara. Walaupun tempatnya berbeda, seperti dijelaskan di situ, orang atau seorang pemimpin ada di Jakarta, kemudian manajernya ada di Surabaya, anak buah yang lain, staf yang lain ada di kota yang berbeda. Mereka bisa kumpul, seolah-olah ada di ruangan yang sama, mereka rapat bareng, ngobrol bareng, saudara. Ya. Ini dunia metaverse. Mereka bisa ngobrol bareng, bahkan sarung tangan robotik juga sudah dibuat, sehingga masing-masing orang itu bisa berinteraksi, jabat tangan, kemudian saling bersentuhan atau tos. Mereka bisa lakukan itu. Dan ada rasanya, bisa merasakan sentuhan-sentuhan. Nah, saudara, ini dunia metaverse. Kalau di waktu-waktu sebelum pandemi, pertemuan via Zoom itu dianggap enggak penting. Ya. Ataupun juga live streaming belum terlalu dibutuhkan. Tetapi sejak pandemi itu ternyata sangat penting sekali. Kalau orang melakukan pertemuan Zoom, orang bisa berjumpa bertatap muka, memang iya. Tapi tidak bisa merasakan saling bersentuhan. Tidak bisa merasakan mereka seolah-olah ada di ruang sama. Enggak. Mereka akan tetap berasa bahwa itu jauh, teman bicara jauh, karena hanya tampak di layar. Tetapi di dunia metaverse tidak seperti itu. Mereka bisa masuk ke dalamnya, mereka bisa berada di ruangan yang sama, mereka bisa mengundang, ayo masuk kita rapat bareng. Ya. Kemudian di dunia metaverse itu juga orang bisa bekerja, teknisi yang walaupun dari negara yang berbeda, mereka bisa kumpul bareng, saling memberi petunjuk, ya, tentang suatu hal yang dikerjakannya. Itu dunia metaverse, saudara. Ya. Dan metaverse ini, dunia metaverse ini bukan hanya ketika atau bukan hanya satu tempat atau milik Facebook saja. Ketika Facebook oleh Mark Zuckerberg, dia menyatakan Facebook berubah menjadi Meta. Ya. Itu menjadi trending, saudara, ketika petinggi Facebook mengambil keputusan itu. Padahal sebenarnya ada beberapa juga dunia metaverse yang dibangun, dan ini mereka saling bersaing, saudara. Nah,
Di dalam dunia metaverse ini orang juga bisa belajar mengajar. Guru mengajar, kalau belajar online, guru bicara, murid-murid di rumah masing-masing. Tapi di dunia metaverse, guru bicara, ayo kita kumpul. Mereka bisa seolah-olah berada dalam ruangan itu, saudara. Ya, dalam bentuk avatar. Ya, dalam wujud visual yang mewakili diri tiap-tiap pribadi. Bahkan juga ketika ada materi-materi yang dicari, guru begitu mudah membuka sebuah link. Kita bicara tentang sejarah, mereka bisa membuka detail sejarah, ya. Ataupun juga, ayo kita menjelajah alam semesta. Ayo kita ke planet Pluto, kita ke planet Jupiter. Hanya tinggal sekali klik, semua terbuka. Dan diperbesar bisa, mereka seolah-olah bisa menyentuh, saudara. Ya. Dunia pendidikan akan mengalami perkembangan pesat ketika metaverse ini semakin mulai dikembangkan luar biasa. Dan ini ada di sekitar kita, saudara. Ya. Demikian juga soal belanja. Dunia metaverse, orang bisa membeli tanah, membangun perusahaan, membangun villa, membangun hotel, membangun kos-kosan, mengisinya, membangunnya, ya panggil arsitek, nanti akan gabung dengan programmer, dan desainnya seperti apa? Seperti yang saya mau begini-begini akan dibuat, saudara. Ya. Dan setiap kali ada orang yang pengen menginap, mereka akan kena jas. Bisa membuat museum. Orang bangun museum, setiap kali pengunjung datang, maka mereka akan membayar. Dan pemilik museum akan dapat cuan. Ya. Akan dapat penghasilan. Ya. Dan ini pengusaha-pengusaha besar, para investor mengejar ini, saudara. Ya. Mereka tidak merasa eman untuk menanamkan uangnya sekian triliun untuk bisa membeli lahan, membangun bidang-bidang penting di tempat-tempat terpenting di dunia metaverse ini, saudara. Ya. Mungkin kalau kita melihat hal ini, kok kayak mimpi di siang bolong. Itu sudah mulai kelihatan, saudara. Itu nyata, ya. Nah, Bill Gates, pemilik Microsoft, dia sampai berkata seperti ini, jangan kaget kalau 3 tahun lagi Anda mulai berkantor di metaverse. Di dunia digital, orang berkantor di sana nanti. Jadi orang hanya di dalam rumah, mereka bisa melakukan banyak hal. Mereka bisa melakukan traveling, mau kemana, mau ke Mesir, saya mau ke puncaknya Menara Eiffel. Sekali klik, kemudian dia klik lagi, tahu-tahu sudah di puncak, bisa melihat ke bawah. Kebelahan dunia manapun, ke negeri manapun bisa dilakukan di dunia metaverse. Nah, ini sedikit pandangan yang kita bisa lihat dari dunia metaverse. Mari, ini rapat virtual, saudara. Nah, ini dari berbagai macam tempat. Ini yang saya bilang sarung tangan yang sudah diciptakan, memegang sesuatu berasa. Dia bisa merasakan itu. Menyentuh, dia bisa rasa itu. Perhatikan bagian matanya menggunakan VR, ya. Virtual reality. Nah, ini dari tempat yang berbeda. Mereka bisa say hello, salaman, dan kerasa salamannya itu. Nah, tangannya saling menggelitik. Ya. Nah, ini guru mengajar. Murid-murid hadir. Itu yang saya bilang bentuk avatar, ya. Satu bentuk yang bisa mewakili. Nah, ini menjelajah antariksa. Sekali sentuh, mereka bisa lihat. Makanya pengetahuan anak-anak nanti akan menjadi luar biasa mereka.
Banyak hal yang mereka bisa pelajari di sana. Nah, ada lahan-lahan juga yang akan dijual, digunakan apapun. Ini museum, jadi setiap orang yang mau masuk akan membayar. Ini mall, orang bisa melakukan belanja virtual. Jadi ketika avatar itu ada di ruang, di dimensi metaverse, mereka pengen pakai baju apa, mereka tinggal pilih. Setelah membayar dengan kripto, maka mereka akan memakai apa yang mereka beli. Nah, ini menjelajah ke Kairo, yuk kita ke Mesir. Begitu diklik langsung berada seolah-olah di penginapan. Dan tahu-tahu sudah berada di dekat dengan piramid. Ya. Nah, ini dunia metaverse, saudara. Ya. Pertanyaannya kan begini, mengapa sih kita membahas ini? Apa pentingnya buat kita orang tua? Orang kita aja buka WA aja ndak bisa loh. Ngirim WA aja ndak ngerti, Facebook apalagi ndak ngerti apa itu. Ya. Saudara, tetap ini sangat penting bagi kita anak-anak Tuhan, khususnya bagi anak-anak muda, juga bagi orang tua, bagi engkong emak, ya, kakek nenek. Karena apa? Yang pertama, tanda bahwa akhir zaman ini sebentar lagi akan berakhir. Tanda bahwa Tuhan tidak lama lagi datang. Ya. Dan yang berikutnya, ini menjadi pergumulan doa kita bagi orang tua, bahwa anak, cucu, cicit kita, mereka akan bersentuhan dengan dunia digital. Mereka akan berjuang mempertahankan iman melawan ilmu pengetahuan. Karena nantinya ilmu pengetahuan seolah-olah akan mengambil tempat yang menarik perhatian banyak orang. Ya. Gereja aja ada di dunia metaverse, saudara. Nah, ini ruangan gereja, orang bisa pilih gereja mana. Dan kalau memang waktunya tiba, bisa jadi tiap gereja bukan lagi ibadah Zoom, tetapi melakukan ibadah virtual di metaverse. Bisa jadi, saudara. Nanti akan ada pembicara di sana, dan setelah ibadah, gembala atau pendeta bisa hadir di tempat itu. Kalau ada yang ingin konseling, sharing, pengen ngobrol, bisa, saudara. Dan ketika ibadah lagi rame, itu pengunjung yang lain atau jemaat yang lain bisa mendengar. Mereka yang pernah diam. Ya. Jadi makanya ketika memuji Tuhan, ketika mendengarkan firman Tuhan, diam. Saudara. Nah, ini ruangan luar, lobi, ya gambarannya kurang lebih seperti itu, saudara. Sampai nanti ada tempat halaman di mana orang bisa sharing, ngobrol bareng setelah ibadah. Ya. Jadi penting bagi kita untuk berdoa buat anak, cucu, cicit kita, saudara. Mereka ndak gampang berjuang mempertahankan iman. Kita perlu tahu ini supaya kita tahu apa yang mereka hadapi. Matius 16 ayat yang ketiga. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Ya, saudara, tanda-tanda zaman sudah mulai ditunjukkan kepada kita. Dunia mulai menawarkan kenikmatan, kemudahan, bahkan dunia sedang menawarkan sesuatu yang bisa mendapatkan untung besar. Yang kaya akan semakin kaya, tetapi justru yang kekurangan bagaimana? Mereka akan menggunakan banyak cara untuk bisa memiliki bagian di dunia metaverse dengan cara apapun. Dan ini akan menciptakan suasana yang akhirnya timbul berbagai macam tindak kejahatan. Ya. Nah, ketika kita melihat tentang metaverse, orang tertarik ke sana. Orang pengen
Dan itu sudah mulai berjalan, saudara. Ya. Tetapi ada seseorang petinggi Tesla, ya. Siapa namanya, saudara? Elon Musk. Ya. Dia mendirikan Neuralink. Neuralink apa? Perusahaan neuroteknologi. Ini apa? Ini satu implan, ya, atau chip yang nantinya akan ditanamkan ke otak manusia untuk meningkatkan kekuatan fisik mereka dengan bantuan komputer. Jadi artinya nanti orang lumpuh itu dia tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya, tetapi dengan adanya implan yang ditanam ke otaknya, dia akan bisa menggerakkan, dia akan bisa ngetik HP tanpa harus menyentuh. Hanya cukup menggunakan kekuatan pikiran melalui sensor implan yang ditanamkan itu. Ya. Ngeri, saudara. Di depannya itu alatnya, robot yang akan mengoperasi. Bentuknya seperti apa? Karena itu dia kasih nama Brain Machine Interface. Ya, bentuknya seperti ini, saudara. Ya, kecil. Dan ketika itu ditaruh di manusia, dikatakan kalau ditanam bagaimana dengan proses pengecasannya, bisa dicas, saudara. Dikatakan jarak 5-10 meter wireless, jarak wireless itu bisa dekat, entah untuk menyampaikan sensor dari komputer ataupun juga cas. Kalau sekarang kan ada cas HP yang cuma ditempel gitu, saudara. Next. Jadi sistem chargernya seperti ini. Akan ditanam dan kemudian hanya dikasih sinyal, baterainya akan ngecas, saudara, dari implan yang ditanam di kepala manusia. Dan ini Elon Musk sudah menguji coba kepada seekor monyet. Lihat, saudara, di tangan kanannya dia megang joystick. Dia bisa memainkan joystick itu, saudara. Setiap kali dia bisa, ini proses penanaman chip ke otak monyet. Nah, ini joystick yang dilakukan. Dia mulutnya itu nyedot jus pisang, saudara. Nah, ini kecerdasan buatan yang tahun ini Elon Musk katakan akan mulai dikerjakan. Nanti bagian terakhir, saudara lihat, monyet itu tidak pakai joystick lagi karena setelah itu data-datanya melalui sensor itu sudah dikalibrasi sehingga akhirnya dia hanya lihat saja, dia bisa main game. Ini yang saya bilang tadi, saudara. Orang lumpuh akan bisa naik mobil hanya dengan menggunakan kekuatan pikirannya, karena implan yang ditanam. Nah, apa yang bisa terjadi dengan keadaan seperti ini? Yang pertama, dunia akan dikuasai teknologi yang luar biasa. Firman Allah sudah menubuatkan. Kemudian yang kedua, nanti akan terjadi di mana teknologi akan dianggap Tuhan bagi banyak orang. Karena apa? Karena dengan teknologi bisa mencipta segalanya. Walaupun di dunia metaverse, tetapi Elon Musk berkata, dunia metaverse itu dunia virtual. Saya punya yang lebih lagi di dunia nyata, hanya dengan menanamkan implan di otak seseorang, orang itu bisa melakukan banyak hal. Ya, berarti di dunia nyata, di dunia metaverse atau virtual, anak-anak Tuhan diperhadapkan dengan keadaan di mana orang kan berkata teknologi itu segala-galanya. Ibadah buat apa? Loh, tapi di metaverse ada gereja. Iya, tapi hanya begitu aja, kurang asik. Mungkin akan ada tantangan seperti itu, ya, saudara. Dan yang ketiga, dengan kemudahan dan menariknya kehidupan di dunia metaverse maupun keadaan orang-orang yang sudah ditanam implan, ya, maka orang diperhadapkan dengan sesuatu yang lebih enak, yang lebih menggiurkan. Orang bisa kaya mendadak di dunia metaverse.
Orang bisa memiliki penghasilan yang luar biasa di dunia virtual selain di dunia nyata. Kalau di dunia nyata mentok, masih ada peluang dapat cuan atau dapat uang, dapat penghasilan di dunia metaverse. Ya. Nah, keadaan yang seperti ini, kalau kita kembali dengan tema kita, tantangan zaman, Daniel diingatkan, "Hei Daniel, sembunyikan segala firman itu." Allah memberikan nubuatan, Allah memberikan penglihatan kepada Daniel tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Tetapi Tuhan katakan, meteraikan Daniel. Dan kita di kitab Wahyu mulai dibuka kembali meterai itu, saudara. Dan dikatakan banyak orang menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Tadi kita sudah melihat pengetahuan di dunia bertambah. Tetapi kalau kita soroti ini bukan hanya pengetahuan dunia yang bertambah. Ada pengetahuan yang kedua yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Yaitu pengetahuan akan firman Allah. Pengetahuan akan pengenalan akan pribadi Allah itu akan bertambah. Karena itu perlu bagi setiap anak-anak Tuhan untuk mengejar. Sampai kita memiliki pengetahuan tentang Allah yang benar. Karena apa? Ketika diperhadapkan dengan keadaan yang ada, orang diperhadapkan dua pilihan. Mau terpengaruh dan terikat dengan pengetahuan dunia, atau mau memiliki pengetahuan yang benar, pengetahuan rohani, pengetahuan tentang Allah. Itu sebuah pilihan. Orang akan lebih banyak cenderung menuju ke teknologi, pengetahuan dunia. Kenapa? Nikmat. Orang bisa dapat uang di sana. Orang bisa melakukan banyak hal. Bahkan di dunia metaverse bisa mencipta sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi dianggap sudah menyaingi Tuhan. Ya. Tapi apakah anak Tuhan tidak boleh main di dunia metaverse? Bisa saja. Apalagi seperti tadi saya katakan, bisa jadi nanti tidak lagi lewat Zoom. Tetapi gereja metaverse, tapi dalam sisi positif. Benar-benar ada dan masuk di sana. Ibadah diadakan, sudah ada jamnya. Jumlah kehadiran juga akan dibatasi, jadwal-jadwalnya ada akan di-share kan. Tetapi yang jelas saudara, Allah ingin dengan tantangan zaman yang seperti ini, Tuhan berkata di Amsal pasal yang ke-9 ayat 9, "Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak." Saudara adalah orang-orang yang bijak. Makanya setiap kali firman Allah disampaikan untuk membuat kita lebih bijak lagi di dalam mengatur waktu kita, di dalam mengatur persekutuan kita dengan Tuhan, di dalam kita mengelola keuangan, di dalam kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam kita menggunakan waktu untuk berdoa setiap hari, membaca Alkitab setiap hari, melakukan kebenaran hidup sesuai dengan firman Allah setiap hari, dan beribadah. Ya. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Tuhan sudah berkata kepada Daniel, orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ini yang Tuhan akan lakukan. Sebagai orang benar, Tuhan ingin kita mau menjadi pribadi yang mau diajari oleh Tuhan. Diajari oleh firman Allah. Karena yang sekarang, oke, aman-aman aja, saudara. Tetapi berapa banyak kali kita diingatkan. Karena memang ada beberapa pendapat. Kalau ibadah online itu tidak enak ya. Tidak bisa sekusuk kalau kita berada di gereja. Kalau kita onsite. Kita bisa berinteraksi walaupun kita tidak bisa salaman. Tapi rasanya kekuatan hadirat Allah itu lebih nyata. Ya. Ketika kita berada di ruangan ibadah. Tetapi di sisi lain ada yang merasa senang ikut ibadah online. Ya. Bukan karena sakit, bukan karena usia yang lanjut. Tapi memang pada dasarnya enggan datang ke gereja. Ya. Jadi seolah-olah gereja metaverse itu seolah akan jadi pilihan yang terbaik bagi orang seperti ini, saudara. Ya. Nah, Allah sudah menyediakan kesempatan. Karena itu gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Perkuat iman kita. Tanamkan selalu motivasi rohani kepada anak cucu kita. Selalu katakan kamu harus setia kepada Tuhan setiap hari. Kamu harus menghormati Tuhan. Kamu harus takut Tuhan.
Karena apa saudara? Karena akan ada masa sulit ke depan. Entah pandemi yang sekarang malah tumbuk-tumbuk, ya. Gabungan dari Delta, Delmikron, Omikron dan sebagainya saudara. Ya. Ataupun juga tantangan zaman, masa krisis, bencana alam yang terjadi. Akan ada masa-masa di mana kita sulit untuk melakukan banyak hal. Mungkin ibadah onset seperti ini ke depan kita akan mulai sulit adakan. Karena itu selama punya kesempatan untuk beribadah, pergunakan ibadah kita dengan baik. Datang lebih awal, gunakan dan siapkan diri saudara untuk menyembah, memuji Tuhan. Siap mengizinkan Tuhan melawat kita. Siap memberikan penyembahan, pengagungan bagi Tuhan. Membuka hati untuk Allah berbicara melalui firman-Nya. Ya, karena di dalam Amos pasal yang ke-8 ayat 11 sampai 12 di sana dikatakan, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan di negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengar firman Tuhan. Ayat 12, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Intinya sebenarnya berbicara tentang apa saudara? Kesempatan. Ada saatnya nanti kesempatan itu hilang. Ada saatnya kesempatan itu tidak ada lagi. Orang akan rebah. Ribuan orang akan rebah. Puluhan ribu orang akan rebah. Rebah ini bukan kadang-kadang di dalam Mazmur 91 ayat 7. Coba kita sama-sama lihat di sana. Mazmur 91 ayat 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Dulu ayat ini digembar-gemborkan untuk walau orang rebah karena COVID mati semuanya, kamu akan tetap berdiri. Ya kasihan kalau ada anak Tuhan, hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan karena sakit COVID. Seolah-olah ketika itu dinyatakan sebagai COVID, yang tetap berdiri berarti dilindungi Tuhan. Yang mati karena COVID berarti dilindungi. Itu satu pemikiran yang salah, saudara. Ada banyak cara Tuhan memanggil setiap orang lewat kecelakaan, serangan jantung, lewat COVID, cara apapun. Ya, sampai ada yang salah ketika saya pernah lihat di satu TikTok, saudara. Dia berkata, tidak ada anak Tuhan yang mati karena COVID. Yang ada adalah rumahnya sudah jadi. Oh benar, rumahnya sudah jadi kalau orang itu meninggal. Tapi bukan berarti tidak ada orang anak Tuhan yang mati karena COVID. Ya, yang tempo hari kena kasus-kasus COVID anak Tuhan atau pendeta-pendeta itu bagaimana? Itu kan satu pandangan yang salah. Dan ayat ini sebenarnya untuk menunjukkan dalam hidup kita. Ketika anak Tuhan itu hidup dalam kebenaran, ketika anak Tuhan itu hidup menurut standar firman Allah, dia jaga imannya, dia jaga kekudusannya, dia jaga hatinya untuk takut akan Tuhan. Maka akan banyak orang yang bergelimpangan. Itu imannya bergelimpangan, saudara. Rohaninya bergelimpangan, mereka tidak bisa apa-apa lagi menghadapi krisis. Tetapi orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan, akan tetap berdiri. Kalau toh masih diizinkan hidup di dunia ini, dia akan tetap berdiri dan akan tetap memiliki hubungannya dekat dengan Tuhan. Dan itu kita, katakan amin. Kita angkat pujian ini sama-sama. Haleluya Yesus. Tiada pernah ku kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak Tuhan izinkan kita mengalami awan, mengalami badai. Karena Tuhan ingin mempersiapkan kekuatan rohani kita untuk supaya kekuatan hari ini bisa terus berkembang untuk menghadapi pergumulan masalah ke depan. Sekali lagi katakan, tiada pernah kuragukan.
Makanya Yakobus katakan, anggaplah satu kebahagiaan kalau engkau jatuh dalam pencobaan. Sebenarnya itu merupakan cara Tuhan. Kalau kita menangkap apa yang akan terjadi ke depan, maka kita tahu ke depan nanti kita akan menjadi orang-orang yang tetap berdiri dan tetap menikmati pemeliharaan dan berkat Tuhan. Amin. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Walau 1000 remah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus datang. Nyatakan iman kita. Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Saudara, menjadi peringatan dalam hidup kita untuk masalah, pergumulan, sakit, penyakit yang datang. Mulai sekarang jangan pernah mengeluh sama Tuhan. Jangan pernah selalu menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang lain penyebab sesuatu yang kita alami yang tidak mengenakan. Tetapi ini menjadi satu motivasi dan pengingat dalam hidup kita. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saudara pribadi lepas pribadi. Tuhan ingin saudara menjadi orang-orang yang menang. Tuhan ingin saudara menjadi pribadi-pribadi yang tidak akan pernah mundur. Saudara tidak menjadi pribadi yang rebah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Tuhan ingin saudara tetap berdiri. Tetap berdiri, tetap beriman, tetap takut akan Tuhan. Tetap berkata, Tuhan Engkau segala-galanya Tuhan dalam hidup saya. Haleluya. 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 Allah hadir di tengah-tengah kita. Allah hadir di tengah-tengah kita. Dia ada dan melawat hidup saudara. Buka hati kita. Buka hati kita. Kita butuh Tuhan. Kita butuh kuasanya. Kita butuh kekuatan Tuhan. Karena ke depan ada banyak hal yang begitu berat menekan kehidupan kita. Tetapi kalau mulai dari sekarang kita selalu bergantung kepada Tuhan, akan selalu ada kekuatan. Akan ada selalu kemenangan. Saudara sanggup bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan. Ya Allah, haleluya, haleluya, haleluya. Semuanya, semuanya. Minta pengurapannya turun dalam hidup kita. Minta pengurapannya memenuhi hidup kita. Minta kuasanya memenuhi hidup kita. Izinkan Dia sepenuhnya memimpin hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya.
katakan kepada Tuhan, Tuhan, pegang tangan saya Tuhan. Pimpin langkah saya Tuhan. Pegang tangan anak-anak saya Tuhan. Pegang tangan cucu-cucu saya Tuhan. Pegang tangan cicit-cicit saya Tuhan. Pegang keluarga besar saya Tuhan. Saya ingin Tuhan semua hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita dan katakan, walau 1000 rebah di sisiku.